Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Bagas Nuryadi dari kelas 12.6, absen 35. Saya akan menjelaskan mengenai evolusi. Pengertian evolusi sendiri adalah evolusi merupakan perubahan pada makhluk hidup dari segi morfologi maupun fisiologi dalam jangka waktu yang lama. Untuk evolusi, terdapat perubahan morfologi dan fisiologi. Morfologi merupakan perubahan bentuk tubuh untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Misalnya pada manusia yang ketika berada di habitat yang lebih panas, kulitnya akan semakin gelap. Dan fisiologi merupakan perubahan fungsi tubuh menyesuaikan lingkungannya. Misalnya pada kucing, ketika berada di habitat yang mengharuskan berburu lebih banyak, maka kukunya dan cakarnya akan semakin tajam. Ada beberapa mekanisme evolusi yang dapat kita ketahui. Yang pertama ada mutasi. Mutasi adalah perubahan frekuensi gen yang akan mempengaruhi fenotip dan genotip makhluk tersebut. Yang kedua ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan kemampuan alam untuk menyeleksi makhluk-makhluk hidup yang tinggal di habitat tersebut. Seleksi alam bisa dapat berupa penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya sendiri. Yang ketiga ada rekombinasi gen atau perombakan gen. Hal ini bisa terjadi karena pertukaran materi genetik antara organisme yang berbeda yang akan menghasilkan genetik yang baru. Yang keempat ada migrasi. Migrasi ini perpindahan suatu kelompok ke tempat lainnya. Hal ini akan membantu untuk membawa alel-alel baru ke tempat yang lebih baru agar varietas di tempat tersebut akan lebih bervariasi. Dan yang terakhir adalah genetic drift. Genetic drift ini adalah proses seleksi yang terjadi acak dan tanpa kehendak siapapun. Bisa terjadi karena mutasi ataupun bencana alam. Selanjutnya ada beberapa bukti-bukti evolusi yang dapat kita ketahui. Yang pertama ada penemuan fosil, di mana penemuan fosil ini akan menjadi petunjuk untuk seberapa dekat hewan tersebut kepada nenek moyangnya. Misalnya pada kuda memiliki beberapa nenek moyang seperti Pilohippus, Merytohippus, Mesohippus, dan Eohippus, di mana tulang-tulang dari setiap jenisnya itu memiliki ukuran yang berbeda namun bentuknya hampir mirip. Itu merupakan salah satu bukti evolusi kuda menyesuaikan dengan tempatnya. Yang kedua ada homologi bentuk tubuh. Homologi merupakan kejadian di mana beberapa hewan memiliki struktur tulang yang sama namun dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Misalnya pada manusia, kucing, ikan paus, dan kelelawar. Ikan paus menggunakan siripnya untuk berenang, manusia untuk memegang, dan kelelawar digunakan untuk terbang. Namun ketiganya memiliki struktur tulang yang hampir sama. Dan yang terakhir ada embrio perbandingan. Embrio perbandingan merupakan kejadian di mana beberapa makhluk yang memiliki fisik berbeda ternyata memiliki bentuk embrio yang sama. Misalnya pada manusia, ikan, salamander, dan ayam. Bentuknya berbeda-beda seperti manusia dan ikan bentuknya sangat berbeda, namun ternyata saat masih menjadi embrio memiliki bentuk yang sama. Itu membuktikan bahwa kedekatan antar spesies memiliki kedekatan yang cukup dekat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi dari Lamarck menyatakan bahwa makhluk hidup berevolusi karena pengaruh lingkungan dan organ tubuh. Yang kedua, ada teori evolusi dari Darwin. Darwin menyatakan bahwa makhluk hidup di bumi berkembang dan beradaptasi melalui seleksi alam. Dan yang ketiga, ada teori evolusi dari Weismann. Weismann menyatakan bahwa evolusi terjadi karena pewarisan gen-gen dari sel kelamin. Kita akan menganalogikan teori evolusi tersebut kepada hewan jerapah. Yang pertama, dari teori Lamarck diyakini bahwa hewan jerapah memiliki leher yang panjang berevolusi saat generasi-generasi jerapah berusaha untuk menggapai pohon yang lebih tinggi. Sementara jika mengikuti teori evolusi dari Darwin,
Darwin menyatakan bahwa jerapah-jerapah tersebut tidak berevolusi, melainkan jerapah-jerapah yang memiliki leher lebih pendek akan sulit mendapatkan makanan dan akan mati dan mengikuti seleksi alam tersebut. Dan jika kita mengikuti teori evolusi dari Weismann akan menyatakan jerapah memiliki sifat leher yang panjang atau pendek dikendalikan oleh gen dari orang tuanya itu sendiri. Sekian penjelasan mengenai materi evolusi dari saya. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman semua untuk menambah pengetahuan mengenai evolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.